Selamat datang di video tentang model perekonomian dua sektor. Dalam video ini, kita akan membahas hubungan antara dua agen ekonomi, yaitu rumah tangga produsen dan juga rumah tangga konsumen. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai arti dari pelaku ekonomi. Apa itu pelaku ekonomi dalam perekonomian? Pelaku ekonomi adalah semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu perorangan maupun organisasi atau masyarakat pada umumnya. Lalu, adakah tujuan dari kegiatan ekonomi? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sektor ekonomi. Sektor ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Di video kali ini kita akan membahas tentang perekonomian dua sektor, yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Sektor yang pertama yaitu rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah agen ekonomi yang berperan dalam menghasilkan barang dan jasa. Agen ini biasanya mengubah faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga menjadi barang dan jasa, lalu dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Tentu saja rumah tangga produsen ini membutuhkan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah. Sebagai contoh siklusnya seperti ini. Rumah tangga menyediakan faktor produksi kepada produsen, yaitu tenaga kerja. Lalu, produsen akan mengubah tenaga kerja tersebut menjadi sebuah barang. Jika barangnya sudah selesai, maka produsen akan memperjualbelikan kepada konsumen. Konsumen akan memberikan bayaran atas apa yang mereka dapatkan. Lalu, sebagai balasan atas penyedia tenaga kerja, maka produsen akan memberikan gaji atau upah. Sektor yang kedua yaitu rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah individu atau keluarga yang berfungsi sebagai konsumen dan penyedia faktor produksi. Sebagai contoh siklusnya seperti ini. Konsumen mengeluarkan uang untuk membeli barang yang dibutuhkan. Lalu, untuk mendapatkan uang tersebut, konsumen harus mengeluarkan tenaga dan waktu sebagai faktor produksi, seperti bekerja di perusahaan atau penyedia tenaga kerja. Kemudian, penyedia tenaga kerja atau produsen akan membayar konsumen sebagai imbalan atas kontribusi dalam proses produksi. Peran rumah tangga produsen. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga produsen adalah yang pertama, memproduksi benda dan menjual hasil produksinya tersebut kepada rumah tangga konsumen. Yang kedua, pengguna faktor produksi, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Karena sebagai orang, memproduksi pasti memerlukan modal, memerlukan sumber daya manusia, mesin, dan sumber daya alam untuk mengubah bahan baku sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah agen pembangunan. Agen yang dimaksud adalah agen perantara atau pembantu, di mana pada umumnya agen pembangunan ekonomi dilakukan oleh pemerintah. Produsen membantu pemerintah sebagai agen pembangunan ekonomi, seperti membuka lapangan pekerjaan sehingga berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di suatu wilayah atau negara. Selanjutnya adalah rumah tangga konsumen. Selain rumah tangga produsen, terdapat pula rumah tangga konsumen. Nah, peran rumah tangga konsumsi adalah yang pertama, bertindak sebagai masyarakat umum yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Dan yang kedua, pemasok faktor produksi, yaitu yang menyediakan faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Contohnya, kita bekerja sebagai buruh, maka kita yang tadinya masyarakat umum jadi pemasok faktor produksi di tempat kita bekerja. Nah, salah satu peran penting rumah tangga konsumen dalam kegiatan ekonomi adalah membeli barang dan jasa. Arus pendapatan melingkar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arus pendapatan melingkar dari dua sektor. Yang pertama, rumah tangga konsumen ke pasar input atau pasar faktor produksi. Rumah tangga menyediakan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan ke pasar faktor produksi. Kemudian faktor produksi dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kegiatan produksi. Yang kedua, pasar input ke rumah tangga produsen. Perusahaan membayar pendapatan kepada rumah tangga sebagai imbalan atas penggunaan faktor produksi tersebut. Pendapatan ini dapat berupa upah untuk tenaga kerja, sewa untuk tanah, bunga untuk modal, laba untuk kewirausahaan. Yang ketiga, rumah tangga ke pasar output atau pasar barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, rumah tangga produsen ke pasar output. Rumah tangga produsen menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dijual di pasar output. Yang keempat, pasar output ke rumah tangga konsumen.
Rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa dari pasar output menggunakan pendapatan yang diperoleh dari balas jasa di pasar input. Proses ini menciptakan pengeluaran rumah tangga konsumen. Keseimbangan dalam perekonomian dua sektor. Keseimbangan terjadi ketika total pengeluaran dalam perekonomian sama dengan total pendapatan. Secara matematis, keseimbangan dalam model dua sektor dapat digambarkan dengan persamaan Y sama dengan C ditambah I, di mana Y adalah pendapatan nasional atau output agregat, sedangkan C adalah konsumsi rumah tangga dan I adalah investasi perusahaan. Kemudian, dampak ketidakseimbangan perekonomian dua sektor. Yang pertama yaitu jika konsumsi atau investasi lebih tinggi dari output atau pendapatan nasional, maka perekonomian akan mengalami peningkatan output. Yang kedua, jika konsumsi atau investasi lebih rendah dari output, maka akan terjadi penurunan output. Kemudian, faktor yang mempengaruhi keseimbangan perekonomian dua sektor. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga, yang kedua investasi perusahaan, dan yang ketiga adalah perubahan dalam kebijakan pemerintah. Selanjutnya adalah menghitung pendapatan nasional perekonomian dua sektor. Pendapatan nasional dalam model dua sektor hanya melibatkan dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Dalam model ini, pengeluaran agregat yang membentuk pendapatan domestik bruto atau biasa disebut PDB hanya terdiri dari konsumsi rumah tangga dilambangkan dengan C dan investasi oleh perusahaan dilambangkan dengan I. Rumus dasarnya yaitu PDB sama dengan C plus I, di mana C sama dengan pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga dan I investasi oleh perusahaan. Berikut adalah contoh soal dari perekonomian dua sektor. Contoh soalnya yaitu dalam sebuah perekonomian dua sektor diketahui data sebagai berikut. Yang pertama, fungsi konsumsi atau C sama dengan 200 plus 0,8Y, di mana Y adalah pendapatan nasional. Dan kedua, investasi atau I tetap sebesar 300 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, tabungan atau S dihitung sebagai selisih antara pendapatan nasional atau Y dan konsumsi atau C. Pertanyaannya yaitu yang pertama, tentukan persamaan keseimbangan pendapatan nasional atau Y. Yang kedua, hitung pendapatan nasional atau Y pada saat keseimbangan. Yang ketiga, berapa besar konsumsi atau C dan tabungan atau S pada saat keseimbangan? Mari kita jawab dari pertanyaan sebelumnya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan persamaan keseimbangan dalam model dua sektor, yakni rumusnya yaitu PDB sama dengan C plus I. Maka substitusikan fungsi konsumsi C ke dalam persamaan tersebut menjadi Y sama dengan 200 plus 0,8Y dalam kurung plus 300. 300 merupakan investasi yang sudah diketahui. Maka sederhanakan persamaan menjadi Y min 0,8Y sama dengan 200 plus 300. Karena 0,8Y dipindah ruas ke kiri, disamakan dengan variabel Y menjadi Y kurangi 0,8Y sama dengan 200 plus 300. Y kurangi 0,8Y sama dengan 0,2Y, 200 plus 300 sama dengan 500, maka dihasilkan persamaan 0,2Y sama dengan 500. Dipindah ruas maka menjadi Y sama dengan 500 dibagi 0,2, yang hasilnya yaitu 2.500. Jadi pendapatan nasional pada saat keseimbangan adalah Y sama dengan 2.500 atau sama dengan 2,5 miliar rupiah. Kedua yaitu menghitung konsumsi atau C. Substitusikan Y sama dengan 2.500 ke dalam fungsi konsumsi yang sudah diketahui, yaitu C sama dengan 200 plus 0,8Y. Maka setelah disubstitusikan menjadi C sama dengan 200 plus 0,8 dikali 2.500. Menjadi C sama dengan 200 plus 2.000 sama dengan 2.200. Jadi konsumsi pada saat keseimbangan adalah C sama dengan 2.200 atau 2.200.000.000 rupiah. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghitung tabungan atau S. Tabungan atau S dihitung sebagai S sama dengan Y dikurangi C atau pendapatan nasional dikurangi konsumsi.
maka menjadi S sama dengan Y tadi diketahui dari 2500, maka masukkan 2500, dikurangi C yang sudah diketahui tadi 2200, maka masukkan 2200 menjadi sama dengan 300. Jadi tabungan pada saat keseimbangan adalah S sama dengan 300 juta rupiah. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.